محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال وشانع الحرام والحلال، ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آله. وبعد هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد سبتها، يسهل حفظها على الأطفال نافعة للمبتدئ الرجال، تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, alhamdulillahi. Segala puji tertentu bagi Allah Dzil Jalali, yang memiliki keagungan, wa syari'il harami wal halali, dan yang memiliki syariat penjelas segala yang haram wal halali, dan yang halal. Jadi hukum syariat itu ada yang halal, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, lalu ada batil, ya, ada sahih, gitu ya, hukum syariat selain halal, haram dan halal. Jadi kalau bilang bid'ah itu bukan hukum, ya. Bid'ah itu perbuatan memang yang nggak dikerjain sama Nabi, tapi itu bukan di dalam ranah hukum syariat, ya. Dia mesti diidhofahkan dengan haram dan halal atau dengan makruh. Jadi bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, gitu ya. Sebab kalau bid'ah itu dijadikan hukum, repot kita, ya. Intonasinya itu menuju kepada yang haram aja jadinya, gitu ya. Bid'ah itu bukan syariat, bukan hukum syariat. Berarti itu merupakan idhofah yang mesti disandarkan kepada hukum syariat, bid'ah itu. Summa salatullahi mi'a salami. Kemudian salawat Allah dan salam Allah mi'a salami, ya, dan salam dari Allah ala Nabi al-Mustafa, kepada Nabi al-Mustafa, ya, al-Mustafa yang terpilih, Mujtaba. Ada juga Nabi Muhammad namanya Mujtaba, yang doanya dijawab, ya. At-Tihami, yang berbangsa Tihama. Tihama asal katanya at-Tahma, sangat panas. Jadi daerah Jazirah Arab nih, ya, pesisir Laut Merah. Muhammadil hadi minad dhalali, jadi Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk, minad dhalali, daripada kesesatan, atau juga bisa daripada kegelapan. Wa afdalis sahbi, dan seutama-utamanya sahabat, wa khairi ali, dan sebaik-baiknya keluarga yang paling baik, keluarga Nabi, ya. Jadi al-hadi minad dhalal, petunjuk dari kegelapan. Karena zaman jahiliyah itu memang bukannya berarti orang yang bodoh-bodoh, bukan. Jahiliyah itu maksudnya ketika hukum syariat itu waktu itu nggak berjalan, gitu ya. Ya bayangin aja, saking jahilnya dulu anak perempuan itu nggak dapat warisan. Itu begitu bapaknya meninggal, jadi warisan kepada si lelaki. Saking jahiliyahnya dulu.
Jahiliyah di sini bukan berarti orangnya bodoh-bodoh. Kalau guru kita bilang ya sama kayak sekarang nih. Sekarang nih orangnya pada pinter-pinter. Tapi jahiliyah, kenapa kok bisa jahiliyah? Karena akhlaknya tuh udah pada gak bagus, gak sesuai dengan syariat. Wa ba'du hadhi zubadun nazamtuha, dan kemudian daripada itu, kemudian setelah dari membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, hadhi zubadun nazamtuha, ini kitab Zubad, aku nazamkan dia. Abiyatuha alfun, aku baitkan dia itu Zubad itu alfun, 1000 bait. Bima qadsituha, dengan apa-apa yang aku tambahkan dengan itu 1000 bait. Yasbulu hifzuha ala al-atfali, mudah-mudahan mudah untuk menghafal ini Zubad, ini kitab. Ala al-atfali, buat anak-anak. Nafi'atun, memberikan manfaat. Limubtadil rijali, bagi pemula laki-laki, ya, pemula dari kalangan orang-orang dewasa. Takfi ma'at taufiqi lil mushtagil. Nazam ini mencukupi yang disertai dengan taufik Allah. Lil mushtagili, bagi orang yang disibukkan. Infuhimat, ya, orang yang menyibukkan untuk mempelajari dia, mempelajari nazam. Bila dipahami dan diikuti dengan amal. Jadi ini kitab kita baca, kalau kita udah tahu kita amalin gitu, ya. Faman walau bil musyrika zakati, maka amalkan deh apa yang ada di sini di kitab. Walau bil musyrika zakati, walaupun dia seperti, walaupun dengan 1/10 kazakati, seperti zakat. Takhruju binuril ilmi, ya, mengeluarkan, mudah-mudahan mengeluarkan dengan cahaya ilmu, min zulmati, daripada kegelapan. Sebab supaya kita keluar daripada kegelapan, daripada kebodohan, kita mesti ngaji, mesti tahu ilmu gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa lepas dari kegelapan, ya. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'mal, maka orang yang alim, orang yang mengetahui bi'ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia enggak ngamalin tuh ilmunya, mu'adzab, diazab dia. Min qabli ubadil wathan, diazabnya itu sebelum orang-orang yang nyembah berhala. Jadi orang alim, makanya kita pernah bilang kalau dia masuk neraka ya duluan gitu. Makanya kalau dia masuk surga belakangan, ya. Jadi dimasukin ke diadabnya itu duluan dibandingin orang yang nyembah berhala. Siapa yang nyembah berhala? Namrud, gitu ya. Siapa Firaun, gitu. Nah, itu nyembah berhala, ya. Tapi kita kalau seandainya kita punya ilmu nggak kita amalin, walaupun kita nggak amalin cuma 1/10 aja dari apa yang ada di kita, dia adab kita. Jadi ilmu itu bukan buat gaya-gayaan, buat menjatuhkan orang lain, seperti itu, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal, dan tiap-tiap orang yang dengan tanpa ilmu dia melakukan amal ibadah, amaluhu, maka amalnya muradu datun la tuqbalu, amalnya itu ditolak, ya, la tuqbalu, nggak diterima Allah. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, nggak pakai ilmu, kita nggak tahu, asal ngikutin aja tuh orang, ya, itu nggak diterima sama Allah, gitu, ya. Sebab salah satu intisari daripada ini agama itu adalah tasdid bil qasdi, ya, benar dengan tujuan, yaitu maksudnya dengan tujuan kepada Allah dan ikhlas, gitu. Lillahi ta'ala sih tahu, gitu ya. Jadi memang saya sembahyang karena Allah, gitu. Tapi ilmu sembahyang dia nggak tahu, ya tertolak juga akhirnya. Ya. Wallaha arjul manna bil ikhlasi, dan kepada Allah aku mengharap, ya, agar Allah mengkaruniakan dengan keikhlasan.
likai yakuna mujibal khalasi, agar supaya dengan kitab ini ya, menjadi sebab ya, menjadi sebab keselamatan, khalas ya, keselamatan budi di yaumil akhirat nanti. Nah, itu muqaddimah dari kitab ini, kitab kita nih yang kita baca ya, kitab Matan Zubat. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Awal wajibin 'alal insani, permulaan yang wajib atas setiap manusia, ma'rifatul ilahi biistiqani, itu mengetahui atau mengenal Allah dengan yakin. Jadi nggak disebutin awal wajibin 'alal insani as-shalah, enggak ya. Tapi mesti diketahui dulu Tuhannya siapa ya. Makanya segala sesuatu yang nggak ada berdasarkan dengan makna mengenal Allah sia-sia gitu ya. Sampai dikatakan oh saya mau sholat supaya dapat pahala gitu. Itu di kalangan orang-orang ahli tauhid nggak terterima itu. Dia cuma ngarepin pahala doang, mungkin dia cuma dapat surga, tapi belum tentu dia bisa melihat Allah nanti di yaumil akhir. Lain halnya dengan Allah, orang yang niat sholat karena Allah, bisa jadi dia bertemu dengan Allah di yaumil akhir. Gitu. Wa nutqu bisyahadataini i'tubira, dan mengucapkan dua kalimat syahadat i'tubira adalah disyaratkan lisihhati, bagi sahnya al-imani, sahnya iman, mimman qadara, bagi orang yang mampu mengucapkannya. Jadi kalau orang bisu kan nggak bisa dia ngucapin gitu ya. Ya, syahadat itu bisa kita, kalau orang kafir dia syahadat, mesti syahadat dengan lisan. Tapi kalau kita yang udah muslim, syahadatnya cukup dalam sholat aja gitu ya. Kita nggak perlu ngebuktiin kepada orang lain saya itu orang Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak perlu sampai kayak begitu. Ini buat orang-orang kafir aja. Kalau dia emang mau masuk Islam, dia harus ngucapin dua kalimat syahadat. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha nafsin wa dha kamali. In saddaqal qalbu, jika ucapannya itu dibenarkan dengan hati, wa bil a'mali, lalu diikuti dengan perbuatan, yakunu dha naqsin wa dha kamali ya. Dan bisa, maka iman itu bisa berkurang ya, dan bisa juga bertambah. Jadi sehari itu kita, kalau kita memang benar-benar Allah masukin ke dalam golongan mukmin, orang-orang beriman, dalam sehari itu hati kita dibolak-balik minimal 40 kali gitu. Dicoba dengan maksiat ya. Ya sekarang gimana enggak, kalau kita ini sekarang di kota besar Jakarta ya, baru keluar rumah aja kita udah diuji sama Allah ya. Baru keluar rumah itu kita diuji ya, apalagi rumah di pinggir jalanan, lihat perempuan nggak apa-apa dengan nutup aurat, itu ujian ya. Kalau kita pelototin jadi maksiat, turun iman kita gitu kan. Kalau kita menghindari, nambah naik iman kita gitu. Dalam sehari itu 40 kali kita minimal dibolak-balik. Kalau kita dimasukin Allah golongan orang yang ada imannya. Tapi ada juga orang yang masa bodoh amat gitu ya. Nah berarti orang kayak begitu itu kosong dari iman gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Fakun minal imani fi mazidi, maka jadilah engkau selalu dalam pertambahan dari iman gitu ya. Wa fi ta'atil qalbi dza tajdidi ya, dan orang-orang yang selalu memperbaharui gitu ya ketaatan dalam hatinya. Tiap hari kita perbarui taatnya. Tadi pagi kita sholat subuh 5:30, besok kita bajuin deh hanya 5 deh gitu ya. Besoknya lagi kita tambahin lagi, kalau kita nggak jemaah tambahin lagi deh jemaah gitu ya. Nah itu beruntung kita kalau bisa begitu, bisa bertambah terus iman kita ya. Yang bukan
Kalau kita sih ya, kalau malaikat imannya sih sadis dia, tapi kalau nabi imannya naik terus, semakin diuji makin tebal imannya. Karena kita manusia biasa, imannya kadang tinggi, kadang lemah. Itu manusia. Ya, kalau malaikat sadis, diperintah Allah ya udah terus. Tapi kalau nabi diperintah atau diuji, dia makin tebal imannya. Itu para nabi. Ya. Nah, kita jangan sosokan. Wah, iman gua nggak kuat gitu kan. Biasanya begitu gitu ya. Ya, wah, iman ada amplop dari siapa kita nggak tahu. Main kantongin aja. Enak deh iman kita dari situ. Nah, ya. Sebab dalam ilmu akhlak ada namanya warok. Ya, berhati-hati dengan segala sesuatu yang kita nggak tahu asal usulnya. Subhan. Kebanyakan makan subhan, makin kita bakalan terjerumus kepada yang haram. Bikan roti sholat diwattu'ati, dengan memperbanyak sholat dan ketaatan-ketaatan. Ini supaya kita bertambah iman. Wa tarki ma lin nafsi min syahwati, dan meninggalkan apa-apa bagi diri nafsu, ya, menjadi kesenangan nafsu, min syahwati, daripada syahwat. Ya, yang namanya syahwat bukan yang buat yang ada di selangkangan kita aja, gitu ya. Banyak syahwat itu. Syahwat pengen marah, itu syahwat juga. Syahwat pengen nonjok orang, gitu, ada juga itu syahwat juga. Ya. Jadi nggak apa ya, nggak menuju ke situ aja ya syahwat sih, gitu ya. Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi, maka syahwat nafsu itu disertai dengan dosa. Gitu. Makanya kita nih kalau terjerumus sama nafsu kita diketawain sama setan. Makanya ada yang bilang kita ini lebih jahat daripada setan. Gitu. Setan tinggal cuci tangan nih. Loh, saya sih cuma bilangin tuh kalau ngeliatin perempuan cakep enak gitu. Lah dia ngelakuin juga manusia. Siapa yang salah? Gitu. Yang kita cuma ngegodain doang, bukan yang ngelakuin. Kita yang ngelakuin, yang kena kejerumus. Nauzubillah min dzalik ya. Mujibatani qaswatal qulubi. Ya. Syahwat, nafsu syahwat yang disertai dengan dosa-dosa itu, ya, menyebabkan kerasnya hati. Orang kalau kerasnya hati udah gak bisa dinasihatin. Kalau keras hati ini, jadi gampang aja kita bilang buat diri kita sendiri, gitu ya. Kita nih keras hati apa enggak? Dengar nasihat dari tetangga kita nggak ngomel. Oh iya benar. Nah itu kita nggak keras hati berarti. Tapi kalau kita dinasihatin sama tetangga kita, ente sembahyang, enak aja lu aja gak sembahyang. Nah, kita ciri-ciri itu punya keras hati itu gitu. Nah, ya. Wa inna abda qulubin nasi, dan sesungguhnya hati manusia yang paling jauh min Rabbil Rahim, dari Tuhan kami yang Maha Pengasih, qalbun qasi, ya, hati yang keras. Jadi kalau bisa kita punya hati jangan kita kerasin, kita dengerin nasihat siapa aja, gitu ya. Baik itu dari anak kecil, dari orang yang gak kita kenal, dari orang yang lebih tua, dari orang yang lebih muda, kita terima aja deh. Untuk menandakan diri kita ini mempunyai hati yang lunak, yang enak mendengarin siapapun aja, gitu ya. Ya kadang-kadang kita kemakan, kadang-kadang sama gengsi, ya. Kadang-kadang kita kepegang sama jabatan kita jadi bos, diomelin sama anak buah, gitu kan. Ya, kena ada anak buah bercanda gini. Nah itu supaya dengan kita memiliki lunak hati, insya Allah semua bisa lancar. Allahu a'lam bishawab.